Wah, tadi ada suara. Aduh, nanti tunggu. Aduh. Base camp di Pajaya Star jam 1:21. Hai Lur, ini adalah vlog pendakian pertama saya. Tujuan pendakian ini adalah untuk mengantarkan Lana, karena Lana adalah teman saya dan dia ingin mendaki gunung. Jadi saya ingin mengantarkan dia untuk mencoba merasakan pendakian gunung yang sesungguhnya. Lana baru pertama kali naik gunung, yaitu ke Gunung Prau, dan ini adalah pendakian kedua Lana. Tujuan Lana mendaki ya jelas karena FOMO ya kan. Sekarang banyak orang FOMO, tapi is okay, nggak apa-apa. Lana merasa tertantang karena teman sekelasnya yang Lana anggap dia itu manja, tapi temannya tuh bisa loh mendaki sampai Gunung Slamet, terus sampai puncak lagi, terus tektok lagi. Nah akhirnya Lana ngerasa tertantang, dia juga bisa, maksud saya nggak bisa, cobain ah. Nah, jadi fungsi diriku dan Mas Ibnu ini untuk menjaga Lana biar tetap selamat, sehat, dan pulang dengan keadaan baik-baik saja. Karena ini adalah Gunung Slamet dan kita berharap pulang dengan keadaan selamat juga. Bismillah. Outfitnya pakai celana pendek, baju sama pendek juga. Wah, ada suara harimau, guys. Guys, pergi, guys. Bukan ding, bukan harimau itu tuh. Suara air. Kalau mau ngecek mah suara air. Tapi malas ngecek lah. Tuh, semakin dekat suaranya. Tuh. Semakin dekat suaranya. Tuh. Semakin keras. Dilihat, dicari, dicoba untuk mengerti itu suara apa begitu. Ya, ini. Ada langit. Sana jalur ojek. Ini jalur pendakian. Lumayan. Kalau malam tarif ngojeknya 100.000. 100.000 ya. Lumayan sih, guys. Ini ditemani oleh Mas Ibnu dan Mas Lana yang sedang sedikit kecapean. Masih kuat kan? Kuat. Mantap. 5 menit kemudian. Aman, Bro. Aman. Ini ketemunya di sini nih, kalau jalur ojek nih. Aman ya? Ini Mas Ibnu yang sangat cool sekali, coba. Mas Ibnu, Mas Ibnu yang sangat cool sekali, lihat. Saya sekali sumpah. Aduh, jangan manja dong. Oke. Sampai pos 1. 55 menit. Pos 1. Babadan. Baca nggak? Ini kalau tektok jam segini 100.000. Sehari dapat 5 orang, setengah juta. Weekend pasti dapat sih. Buat sampingan di gunung. Pos 1. Lanjut. Mau puncak jalurnya kayak gini. Gunung Slamet kayak vegetasinya rapat. Jadi ini hutan kan siang bisa ketemu ketek, lutung. Oh iya. Hah, Pas mudun berarti ya? iya, mau coba ya makan lutung ya. Pas turun ya. Ganggu ora? Ora, ngerti, karena pendaki. Yang ini dia tidur ya. Kalau lewat sini memang sekarang mungkin lagi main remi kali ya. Lutung sepi sih. Puncak. Belok kiri, set. Mas duluan, Mas. Saya di belakang aja, Mas lah. Di sini lah, yang tengah lah. Kau dia kenalan? Sini Ya apa? orang tidak lihat nih. Ora apa-apa. Sing ngatur tempo. 14. Noi. Aku belakang Noi ya. Ayo Noi. Mas Ibnu nggak mau di tengah. Di tengah kan hangat Noi, diapit. Ayo Noi ah. Sekarang saatnya saya mau bakar rokok dahulu. Lihat nih, kempolnya. Wah, keras banget. Kempolnya atlet, men. Ini atlet sepak bola, cuma sudah kayak Neymar sih, cedera ACL, agak pensi. Wah, aduh, seger betul nih. Baik,
Mas juga lagi makan mamas. Lihat pohonnya. Wow. Aduh. Tapi emang mulai atis loh. Mulai atis? Rasanya. Ya, mandek suwe sih. Cuman orang kerasa bisa mas. Masih bisa, masih biasa aja sih jalan nyokta. Sejuk. Tapi kalau ada angin, waduh, semeripit. Wus, ini alhamdulillah anginnya tenang ini. Mungkin kita mendaki bersama Eng Avatar, The Legend of Eng. Eng selalu menyertai kita. Anjay. Oke, sampai di pos 2. 1 jam 50 menit sampai pos 2. Gubuk Abang. Rumah merah. Si merah Jembatan Ancol. Perhutani. Iya, di Pajaya. Ngentut. Persimpangan jalur dari base camp di Pajaya sama base camp Bambangan. Tandanya ada pohonnya ada ngaceng ya. Tuh ya, persimpangan ke arah sana Bambangan, ke arah kiri adalah Jam 4. di Pajaya. Berhubung temanku menanyakan jarak untuk ke pos 3 dan pos 4, coba katakan peta dong Mas. Katakan peta. Oke. Lebih keras. Peta. Lebih keras. Anda bung bede. Nih kita buka petanya Mas. Ayo, saya juga mau duduk dulu Mas. Bentar. Nah, nih mari kita buka petanya Mas. Nah ini dia Mas. Nih titik pertemuan jalur. Ini deket Mas nih, nggak lama udah pos 3 nih. Pondok Cemara 2510 MDPL. Terus pos 4 sama Rantu, pos 5 Samhyang Rangkah nih. Terus sampai puncak. Wah, masih jauh Mas ya. Jalur masih dalam suasana hutan rimba. Jika beruntung bisa bertemu dengan kerak atau lutung. Waduh, lutung ketemu lutung. Siap. Saya masih paling lama itu dari base camp pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos 4 lah, saya pos 4. Pos 4 ke bawah itu Iya. 0,5 sampai 1 jam. Raja terakhir ya dari pos 9 ke puncak 2 sampai 3 jam. Hati-hati rawan kabut, longsoran, kerikil dan batu. Gunakan masker, buff, sepatu. Lah, masanya nyeker ya. Tidak diperbolehkan menggunakan sendal jenis apapun. 2 sampai 3 jam ya. Iya, 2 jam lah kalau kita masih kuat. Padahal dia yang kita udah ngeliat puncak ya. Di pos terakhir kan Ya, kita udah bisa ngeliat puncak ya. insya Allah bisa. Tapi itu yang paling lama malahan. Insya Allah. Berarti emang mendapatkan. Nah, kenapa ini saya tungguin? Mendapatkan capek. Ketika kita udah menemukan sesuatu, kita ingin mendapatkan itu akan terasa lebih sulit dan berat. Justru ribetnya yang dicari Mas. Tapi kayak jalurnya lumayan. Sebenarnya nggak terlalu terjal sih. Ada sedikit kendala nih. Headlampku mati, ngedrop baterainya. Memang kesalahan saya sih. Direkomendasikan ke headlamp yang pakai batu baterai A2 atau A3. Biar kalau baterainya ngedrop mati, kita bawa baterai cadangan. Untung ada lampu pentil gajah. Wah, ketek weh. Ketek. Oh, terus bawa kok. Ada apa? Oh, dia Pak. Bukan ketek. Oh, katanya dhuwur. Katanya dhuwur paling. Kan? Ketek landak. Tadi ada suara. Tuh, masih ada tuh. Coba diam dulu. Mas Lana ketakutan dong. Ini ngarep loncat main. Gak mungkin. Ketek soalnya udah sih Dawek. Ingat ya, jangan pakai headlamp yang pakai cas-casan. Pakainya headlamp yang ini aja. Pakai batu baterai A2 atau A3. Biar kalau mati kayak gini tinggal diganti aja batu baterainya. Jadi bisa langsung nyala. Untung bawa cadangan baterai pentil. Sampai pos 3. 3 jam lebih 3 menit.
3 jam lah kira-kira. Udah tak lepas nih headlampnya nih. Nih, warung pos 3 Pondok Cemara. Karena berhenti terlalu lama untuk sholat subuh, jadi ganti outfit kayak jaket nambah karena dingin coy. Tangan aing dingin pisan. Lihat aing pakai sarung juga nih. Bawa sarung lirik yo. Gila. Kelamaan berhenti yo. Sholat subuh terus tahap lagi. Berarti berhenti bener lah 15 menit mandek ya. Iya anjok mana 3 jam 3 menit. 3 jam 15 menit. Bener lah 15 menit. Yo, salat gas terus OTW. Mending pas udah jalan kaki mending nih. Pas udah jalan kaki mending. Nggak terasa dingin. Udah hangat lagi. Emang solusinya jangan berhenti terlalu lama. Nanti bisa hipo. Hipo apa bang? Hipopotamus. Pakai sarung guys. Aduh, nanti tunggu. Aduh, Allahu Akbar. Kejedok. Inilah minusnya kalau pakai topi nih, nggak bisa lihat atas ya, fokusnya lihat bawah. Aduh, untung kepala batu. Aduh. Kesempatan jadikan aku yang terbaik. Sempat. Mantap. Lihat view-nya. Sihui. Ya Allah. Di zoom 5 kali. Das. Wow. Waduh. Masya Allah. Puncaknya ke sana lah guys. Udah cerah nih guys. Nggak usah pakai flash guys. Anjay. Belakang masih ada golden hours yuk. Lanjut. Mas Ibnu sudah jauh meninggalkan kita. Mas Ibnu suara kanti lah, pengen turu untuk berat. Dia memang terkenal pelor ya, nempel bantal molor. Lautan awannya lihat, Masya Allah. Masih ketutupan ranting dan dahan pohon. Tapi sumpah sih ini viewnya kayak deket banget gitu loh. Kalau lihat di mata langsung ya deket banget rasanya. Ini sumbingnya nih pak, di zoom 10 kali tuh. Ketokan sumbingnya. Iya, Masya Allah. Geser. Ngos-ngosan guys. 10.000 langkah katanya. Sampai di pos 5 depan udah ada tenda. Pengen yo? Kang ini dulu guys. Kan otak pediok nadinya. Pipis dengan melihat view dari belakang nih. Masya Allah. Aku ingat ini. Waktu itu kita camping di situ. Sedikit menselonjorkan kaki dulu dan badan. Lemah banget ya. Selonjor dulu di warung sebelah sananya. Mas Ibnu juga sudah merem. Mas Ibnu terkenal gampang sekali kalau tidur lihat. Oke, kondisi sudah di pos 5 jam perjalanan karena ngantuk tadi ya. Jadi sekarang udah mulai fresh. Yuk kita gas lagi ke itu burungnya makan apa guys. Diam guys. Nggak banyak sih, ini masih banyak yang kosong. Ternyata kalau weekday warung nggak ada yang buka. Apa ya warung nggak ada yang buka ya kalau weekday ya? Baru saya colokin. Ada sih yang lain. Sini kalau Mas Isma. Wah gila. Capek banget guys. Kesel menur. Sikile wis teol. Lur. Pos 6 yang ketubonan. Mungkin kali ya. Wah temen kyo di bawah nih. Teol guys, sikile teol, teol Rarika. Kempol sih yakin asli kempolnya teol banget. Gila. Terus kena serengenge.
Serang-serang wis. Adene wis anu sumuk. Habis pos 6 ini mental kita diuji bener deh. Apalagi aku sama Inoy. Soalnya kan udah sering keselamat. Jadi mulai muncul gitu loh malesnya. Ditambah ngantuk banget. Tapi ngelihat semangatnya si anak FOMO ini, Lana, yang masih semangat pengen lihat puncak selamat, masih lanjut deh walaupun pelan. Tadi si Inoy udah nyusul, aku putusin buat cabut duluan biar aku duluan sampai pos 9 terus nungguin mereka gitu. Maksudnya biar Lana agak ke-trigger gitu karena aku tinggalin. Pos 7. Samyang Kendit. 6 jam setengah anjir. Belum sampai puncak, baru pos 7. Ketinggian 3040 mdpl. Sangat terdengar sekali ya suara jantungnya ya. Gedek, gedek, gedek. Sudah mulai terbuka vegetasi. Wah, keton kayak puncaknya. Puncaknya wis keton. Aku tuh yakin Lana sebenarnya masih kuat kalau sampai puncak selamat. Tapi yang aku khawatirin penyakitnya Lana kan pernah operasi di batang otak. Ada cairan yang diambil dari batang otaknya. Efek operasinya itu Lana jadi kurang seimbang deh. Jadi kalau jalan kaki agak goyang gitu. Nggak tahu sih apa emang sarafnya udah kena di bagian keseimbangannya. Atau otot kakinya yang jarang dilatih buat latihan keseimbangan. Ih. Pos 8. Samyang Dampang. Senyum dulu. Pos 8. Yo, semangat. Lihat Gunung Suming dulu. Kita zoom 10 kali ya. Idi. Anjir. Subhanallah. Masya Allah. Apakah ini namanya bunga Edelweiss? Nih, ini Edelweiss. Hei. Dicabut ya. Roli hanya untuk dilihat, diabadikan boleh. Wes katon puncaknya ngana. Rong cemening ini. Aduh. Lana itu udah cerita semua masalah riwayat penyakitnya. Dan aku juga udah nanya-nanya sebelum dia cerita. Ini tuh wajib banget ya, di tim kalian harus terbuka semua soal riwayat penyakit masing-masing. Biar pada tahu penyakit teman-temannya itu apa. Jadi kalau ada apa-apa, penanganan pertamanya bisa cepat dan tanggap. Nggak apa-apa, bilang aja biar teman kalian bisa lindungin dan mencegah biar nggak kambuh lagi gitu loh. Pos 9 Pelawangan. Aku udah sampai di pos 9 nih. Lana tadi berhenti agak lama di pos 8 ditemenin sama Ibnu. Padahal jarak pos 8 ke pos 9 tuh deket kok. Jalan pelan juga paling nggak sampai setengah jam. Yang penting jangan banyak berhenti. Aku yakin posisi mereka udah semakin dekat sebenarnya. Aku teriakin mereka juga balas teriak. Masih nungguin 2 orang, Mas Lana dan Mas Ibnu di pos 9. Lumayan lama nungguinnya. Sebenarnya kalau kena matahari lumayan anget sih, tapi kalau anginnya semripit. Sambil nyawang ini dulu guys. Udah lumayan lama aku nungguin mereka di pos 9. Feelingku sih mereka nggak akan sanggup naik, terutama Lana ya. Tapi aku masih mencoba optimis bahwa mereka itu sebenarnya kuat kok. Aku juga nitip pesan ke pendaki lain yang turun. Kalau ketemu Lana dan Ibnu, tolong sampaikan kalau saya masih di pos 9 nungguin mereka. Ini loh ya Allah, kontur permukaan pedesaan. Keputusanku semakin bulat setelah aku tanya sama pendaki yang lagi naik kalau mereka melihat Lana dan Ibnu sedang tidur. Oke, aku buat keputusan, tunggu lagi 5 menit. Kalau nggak naik, aku susul turun aja lah. Lama kan? Ini kelamaan sih, takut nggak kuat atau turunnya PR. Udah tenaganya udah habis, terus pas turun jadi kurang tenaga gitu. Atau kakinya geter misalkan. Nah, nanti tunggu lagi 5 menit. Oke, aku putusin turun aja lah.
jemput yang lain, mau cari lanjut lah. Udah lama nunggunya. Coba kita susun dulu ya. Merem kafe. Oke lah kawan. Tidak apa-apa tercapai puncak ya. Yang penting happy di jalannya. Alhamdulillah. Yang penting selamat. Ini kan Gunung Slamet kan. Mertua saya almarhum namanya Slamet. Mbahnya juga namanya Slamet. Ustadz favorit saya juga namanya Slamet. Jadi ya yang penting selamat lah. Tenang aja. Jangan buat ibumu khawatir. Anjay. Ayo kita mau turun sekarang. Pelan-pelan. Yuk. Let's go. Gas. Mas Lana nih, boleh ceritakan nggak Mas, kenapa tidak kuat mendaki gunung nih? Bukan kuat mendaki ya, tidak menyelesaikan pendakian sampai puncak. Apakah tidak menyesal? Belum menyelesaikan ya tepatnya, guys. Iya betul, belum menyelesaikan, betul. Bukan nggak menyelesaikan. Karena kita pikir-pikir kita masih perlu energi untuk turun ke bawah. Kita perlu energi untuk kembali ke base camp. Jadi jangan sampai energinya dihabiskan hanya untuk naik ke puncak, nanti nggak bisa turun. Padahal puncak juga belum tentu diraih kan? Nah itu dia betul. Kecuali kalau ada flying fox enak. Ah itu. Kalau di Gunung Rinjani ada tuh Mas. Kita naik ke sana, turunnya naik para layang Mas. Tapi ada itu. Tapi ini ya Gunung Slamet susah, nanti kita nangsang di Uwit Mas. Oke. Itu yang faktor utamanya, karena pertama kurang persiapan saya pribadi, karena kurang makan ya guys. Jadi orang kurang makan itu lemes, jadi tremor, kayak jalan geter-geter kakinya. Kurang kalori asupan mungkin ya. Jadi intinya harus menyadari diri sendiri gitu kan. Betul. Jangan memaksakan gitu kan. Jangan buat orang tuamu khawatir cuma gara-gara tersesat atau cedera, memaksakan ke puncak tapi nggak sampai rumah, atau sampai rumah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Amit-amit lah ya, jangan terjadi buat kalian semua. Tenang, waktu bisa kita cari lagi, uang insya Allah ada rezeki lagi, gunung juga nggak kemana-mana. Oke? Puncak masih di Bogor Aja. Sekali-kali gini YouTuber bikin video sampai puncak mulu ini kan ada yang sampai puncak nih buat edukasi nih, bahwa yang begini-begini jarang di up gitu loh. Jadi akhirnya obsesinya naik gunung tuh puncak terus. Sekali-kali ini saya tunjukin video pendakian yang nggak sampai puncak ya, karena buat edukasi gitu loh. Kalau misalkan daki tuh bukan puncak tujuannya, tapi selamat kembali sampai rumah. Jadi puncak mah nggak kemana ya kan, paling masih di Bogor. Tetap harus happy walaupun nggak sampai puncak. Kita pulangnya langsung nyemplung di air panas suci. Oke lah, saya akhiri video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Next trip kita ke Gunung Ungaran, anak sama anak istri bulan depan. Insya Allah ya, tunggu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum.